Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyana, mahasiswa tingkat 4A NIRM 0411700930, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis plan, yaitu merupakan rencana usaha dalam budidaya tanaman jagung manis. Dalam bisnis plan ini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua gambar usaha, yang ketiga aspek pasar, yang keempat aspek yuridis, yang kelima aspek teknis, untuk yang keenam aspek organisasi dan manajemen, untuk yang ketujuh aspek sosial dan lingkungan, untuk yang delapan yaitu aspek finansial. Untuk latar belakang dalam bisnis plan kali ini yaitu tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang kebutuhan setiap tahunnya meningkat, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Permintaan konsumen terhadap jagung manis terus meningkat, harga jagung manis lebih tinggi dari jagung pada umumnya. Tujuannya yaitu mampu meningkatkan jiwa wirausaha mahasiswa dengan melihat peluang pasar yang tersedia, mampu melatih mental dan kreativitas mahasiswa selama pandemi COVID-19, menjadikan sarana belajar menjadi job creator yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan. Untuk manfaatnya yaitu membuka lapangan pekerjaan baik untuk keluarga ataupun masyarakat sekitar, meningkatkan penghasilan keluarga, menambah pengalaman dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran usaha. Yang pertama, identitas usaha. Untuk jenis usaha dalam bisnis plan kali ini yaitu budidaya tanaman jagung manis. Untuk nama perusahaannya Agau Farm. Produk yang dihasilkan jagung manis. Alamat di Kampung Cilaku Empang, RT 1 RW 1 Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk visi dalam perusahaan ini, yang pertama yaitu menjadikan Agau Farm sebagai produsen jagung manis yang berkualitas, halal dan berdaya saing serta berkontinu dan berkelanjutan. Dan misinya menjadikan produsen jagung manis yang berkualitas tinggi dan berdaya saing, meningkatkan produktivitas jagung manis dalam segi kualitas maupun kuantitas, menjalin kemitraan dengan petani maupun perusahaan lain untuk mengembangkan sayap usaha dan memperkuat perusahaan. Selanjutnya yaitu bentuk usaha. Untuk perusahaan yang akan dirintis bergerak di bidang agribisnis jagung manis. Perusahaan ini berbentuk CV yang rencananya untuk menarik minat investor sebagai penanam modal atau sekutu pasif. Sedangkan seluruh kegiatan usaha akan dilakukan oleh tim Agau Farm itu sendiri. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk menarik para investor, memperluas relasi usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Para investor dapat menanam modalnya sesuai MOU yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya yaitu aspek pasar. Yang pertama, pangsa pasar. Sasaran utama dalam memasarkan produk jagung manis adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan para pelaku UMKM berbasis olahan jagung manis. Ini dikarenakan banyak masyarakat yang menyukai produk jagung manis karena rasanya yang manis, murah, dan mengenyangkan. Selain itu, volume jagung manis yang dibutuhkan oleh UMKM cukup tinggi sehingga menjadi prioritas utama. Untuk selanjutnya yaitu taktik pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Produk yang dijual oleh Agau Farm adalah produk yang telah disortir dan dikemas sedemikian rupa sehingga terjamin kualitasnya. Yang kedua yaitu price. Produk yang terjual oleh Agau Farm memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga yaitu flash. Agau Farm membuka perusahaan yang terletak di dekat pemukiman masyarakat. Maka dari itu, lokasi perusahaan ini merupakan lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau oleh para konsumen. Yang keempat yaitu promotion. Promosi yang akan dilakukan untuk pengenalan produk maupun perusahaan yaitu dengan menjual produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu aspek yuridis. Yang pertama produk. Produk yang dijual oleh Agau Farm adalah produk segar yang diproduksi sendiri. Untuk badan hukum perusahaan Agau Farm merupakan perusahaan yang berbadan hukum CV, dikarenakan perusahaan ini memerlukan berskala menengah. Bentuk perusahaan ini dipimpin oleh pemilik perusahaan yang bertanggung jawab kepada para investor atau penanam modal. Yang ketiga yaitu kegiatan usaha. Usaha yang dijalankan Agau Farm bergerak di bidang agroproduksi dan agromarketing. Proses produksi yang dijalankan sesuai dengan GAP yaitu Good Agricultural Practice. Selanjutnya yaitu aspek teknis.
Dalam menjalankan proses kegiatan usaha ini, AgroFarm menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Adapun untuk mencapai kualitas yang diinginkan, AgroFarm mempekerjakan orang yang sudah berkompeten di bidang usaha budidaya jagung manis. Untuk menjamin kualitas, maka AgroFarm bermitra dengan para petani jagung manis yang ada di sekitar AgroFarm. Adapun untuk menjamin kontinuitas, AgroFarm senantiasa menjaga kepercayaan konsumen. Untuk selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Untuk proses kegiatan agribisnis jagung manis ini memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi dari setiap bagian yang ada dalam menjalankan usaha. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Agribisnis jagung manis ini bila dikaji dengan studi kelayakan usaha dinilai sangat prospektif untuk dijalankan. Karena dengan adanya perusahaan ini dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada warga desa Sukasari, khususnya untuk para pemuda yang tidak dapat melanjutkan sekolah, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar AgroFarm. Selain itu, dengan berdirinya AgroFarm ini dapat memberikan dampak positif terhadap para petani, yaitu dapat membantu para petani untuk memasarkan jagung manis yang diproduksi. Untuk selanjutnya yaitu aspek finansial. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu sarana produksi. Sarana produksi yang dibutuhkan yaitu berjumlah 17.431.000. Untuk tenaga kerja sendiri berjumlah 49.565.000. Jadi untuk total penyusutan alat adalah sebesar 1.058.000. Sehingga total biaya untuk biaya tetap yang harus dikeluarkan dalam satu musim tanam adalah sebesar 80.714.000. Untuk biaya total yaitu sebesar 98.145.000. Selanjutnya yaitu sumber modal. Untuk komponen modal yaitu modal investasi serta modal kerja. Untuk sumber modalnya sendiri yaitu ada dari sumber sendiri serta pinjaman. Untuk totalnya yaitu sebesar 98.145.000. Total penerimaan hasil produksi dalam satu kali musim tanam berjumlah 120 juta. Hasil produksi selama 1 tahun berjumlah 360 juta. Untuk pendapatan kotor berjumlah 307.707.000. Untuk pendapatan bersihnya yaitu 65.565.000. Selanjutnya yaitu arus kas. Untuk arus kas bersih dalam 5 tahun sebesar 108.436.105. Untuk kas awal dalam 5 tahun yaitu sebesar 405.125.015. Untuk kas akhir dalam 5 tahun yaitu sebesar 513.561.120. Selanjutnya yaitu analisis RC rasio. Hasil dari analisis RC rasio yaitu sebesar 1,22. Maka usaha budidaya di AgroFarm dapat dikatakan sangat layak untuk dijalankan karena RC rasio lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu break even point. Untuk total BEP produksi sebesar 16.357,5 kilo. Untuk total BP harga yaitu sebesar 4.907. Lalu untuk payback period MPP yang dihasilkan sebesar 4.359.668, maka nilai MPP lebih dari 0 dinyatakan positif dan menguntungkan. Sekian pemaparan bisnis plan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.